Kita yang pertama dari match kita yang ketiga antara Todak melawan Infinity dari Kamboja. Apakah Todak akan mengamankan 1 poin karena mereka sangat amat butuh poin di bracket atau justru akan dijegal oleh teman-teman dari Kamboja di sini. Oke, ini benar-benar apa ya, untuk Infinity Brodinya dijaga oleh ini Dua tank dan tembok gila Iya. sih ini. Oh ada Atlas. Bahkan Carmilla juga bisa dibilang cukup tanky ya. Walaupun dia main di side dan akan bertemu dengan Alice. Ini cukup menarik draft dari Kamboja sebenarnya. Dengan Gatot Kaca yang memakai MP-nya tank juga. Tidak memakai mage di arah side atas. Harusnya ini di arah execution. Gerobaknya bawa scroll teleport soalnya. Dan kalau kita lihat di area mid-nya ada Farsha sama dengan Tigreal kali ini. Dan juga Brody, Opi. Tangan Atlas kali ini yang sudah jarang terlihat akan diambil oleh Todak. Masih santuy aja nih di bagian tengah, ada Parsha, ada Tigreal, lalu ada Atlas di ujung sana. Carmilla pun udah join ke bagian tengah, memberikan space terhadap Brody ada di bagian bawah untuk mendapatkan 1 red buff. Tapi Carmilla yang pergi ke arah mana, hampir aja tadi bisa mendapatkan beberapa player yang mendadak langsung gabung di bagian tengah sana. Walaupun kayaknya ada sedikit bug spectator ya, kita tidak bisa melihat darah dari player-playernya. Kita agak sedikit bingung sejujurnya untuk melihat seberapa HP mereka tersisa. Tapi tampaknya first blood sudah didapatkan tadi 1 point kill untuk tim Todak ya dari seorang Munne. Skin Gatot yang Sentinel ini kenapa bagus banget ya ampun, ya ampun. Makanya kamu di survei, dia dapet skin. Tuh teman-teman ya, langsung aja ini surveinya udah disedot, darah dari Gatot Kaca akan menjadi milik dari Yuzongnya. Sementara itu terjadi pertempuran lagi, udah ada perfect match juga, harus kabur ke arah yang berbeda. Belum bisa kabur dan untungnya wow ternyata tidak, menghilang sudah. Atlasnya pun berubah menjadi Takoyaki, menjadi korban. Ada Black Dragon Bomb harus turun, berhadapan langsung dengan ada Gatot Kaca di depannya. Ada Isansin yang mulai dikejar, udah ada Avatar Guardian, ditabrak langsung ke arah naga tapi mundur lagi. Seleksi pop up tapi Alicia mendapatkan 1 point kill dari seorang Brody-nya. Alicia masih bisa menghindar dari double kill. Diamankan lagi-lagi oleh seorang Alice dan dia masih bisa ngeblink ke arah mid lane-nya. Belum menjadi burung. Dari tim Todak udah 4 point kill diamankan menuju ke arah turtle juga nih, lihat itu pasif ya. Tuh, range melee untuk mengincar 70 sampai 100% enhanced damage-nya. Wow, oke menarik. Kamu mau coba Betul. di brawl? Iya. Susah dong muter. Kalau aku sih sering nyoba ya, cuman mundur terus jadinya. Kagak maju. Gak punya keberanian untuk melee-nya ya. Begitulah ya namanya. Udah ada 1 enchanted talisman cepet banget. Di menit ketiga dia udah memiliki 1 item tadi dari Alice-nya, akan sangat-sangat berbahaya sekali kalau nanti semakin lama semakin banyak item semua akan disedot ya. Muter-muter kenapa itu? Fatal yang digunakan hanya untuk seorang Parsianya, bahkan implosion. Oh my god, diamankan 1 point kill dari seorang Boom, bahkan bukan seorang Parsianya, sorry. Boomnya yang dicuri tadi dan dia mengeluarkan implosion tapi tidak bisa dibalaskan juga, nggak ada follow up damage, agak sedikit jauh support dan juga jungler. Parsianya di bagian tengah masih stay aja, belum ada Fedra Strike yang terlihat begitu mengganggu ke arah pergerakan tim lawan. Hanya saja Yuzong sendirian, akankah dia sempat untuk berubah menjadi Black Dragon Bomb? Oh iya, baru aja disebutkan. Sekarang dia tuh langsung berubah. one more hit, Parsia pasif ya, kelar dan Avatar Guardian-nya nyangkut di tembok, nggak berhasil lompat ke arah turret yang kedua. Avatarnya layang-layang yang nyangkut tadi. Sementara di bagian tengah Brody masih dikawal ketat oleh Tigreal, tidak mau lagi terculik seperti kejadian yang pertama tadi. Udah level 6 juga. Isansin meninggalkan 1 level berada di atas Brody. Oke, di arah bottom lane-nya ada Marcilla, strike-nya dan Fatali digunakan, terkena 2, langsung hilang gitu saja. Bumnya juga sekarat, masih mencoba untuk ngeblink tapi nggak berhasil nyampe. Ternyata masih menabrak tembok dari seorang Alicia. Ke arah turret masih ada gold protection di sana, walaupun tidak ada darahnya tapi masih ada tulisan atau bukan tulisan, gambar goldnya. Masih bisa terlindungi, masih di bawah menit 5 soalnya. Dan menuju ke menit 5, 3, 2, 1 dan akan hilang. Pecah
waktu. Pecah sudah goal protection, nggak bisa lagi mendapatkan tambahan gold dari tiap memukul ke arah turret. Hanya saja turtle-nya nggak ada gangguan yang begitu berarti seperti dari Impunity. Sementara itu udah dapat Tarot Guardian nabrak langsung, terkena ke beberapa orang. Vader Ice Strike, sementara Matilda pun menjadi korbannya. Carmilla pun menyusul, begitu aja mereka saling berbalas-balasan. Oke, naganya lihat mulai masuk di sana, mengincar ke arah satu orang. Gatot kacanya Bila balik dan pasifnya nyala dong. Dan dapetin 1 poin kill. Alice yang maju lagi, Brody-nya nincar. Brody-nya sekarat itu padahal. Lihat, sisa dikit banget darahnya. Dilindungi, terkena damage. Dan bahkan langsung fataling yang sangat amat baik. Dan langsung dapatkan 2 poin kill untuk tim Todak. Dan bahkan dari Stu-nya sekarat banget. One more hit dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Hanya seorang Atlas yang harus ditumbangkan. Ya ampun, Stu-nya masih bisa selamat. Coba kita lihat darahnya tuh. Dikit Udah banget gak ada, dikit banget, udah kayak keuangan di akhir bulan loh. Ya ampun, coba lihat tuh. Untung bisa balik, bisa nge-regen lagi HP-nya, bisa bertempur lagi bersama rekan-rekannya tanpa harus menunggu waktu respawn. Benar sekali. Menuju ke arah bawah, bisa diberikan oleh seorang Alice. Dia dapetin soul tambahan juga untuk memperbesar HP-nya biar lebih tebal lagi. Ini Matildanya cukup rusuh ya. Terkena implosion ya? Terkena implosion itu. Ultimate-nya dikeluarkan hanya untuk seorang Matilda. Maju ke arah depan untuk Guardian ya, hanya dengan 1. Ada tag timer juga dari seorang Stu-nya, masih cukup tebal, masih ada pasif juga, masih coba untuk maju lagi ke arah depan. Dan masih bisa dapetin darah dari pasifnya Stu. Yang masih cukup tebal, ini mengingatkan aku sama Maman sebenarnya. Dengan emblem fighter. Pakai Yuzong. Maman kalau sudah pakai Yuzong, goceknya jago, regen SP-nya ya udahlah keras gitu, kagak kelar-kelar kita ngelawan dia. Sementara itu untuk kali ini ada lagi pergerakan tepat berada di depan Carmilla, dari Sansin dan juga Alice yang bersama-sama udah mengeluarkan teleportnya tapi belum mau berpindah tempat, masih santuy aja. Wave minion pun akan dihilangkan. Turtle has been slayed, diamankan untuk turtle yang kedua. Masih bisa untuk membersihkan saja Impunity KH. Tertinggal cukup jauh ini gold ya di menit ke 7.30. Ini jauh loh, udah menuju ke goceng atau 6.000. Ini diharas, yang diharas sih Brody-nya terus sih. Iya, Brody Soalnya ada tekanan. Mereka juga tahu kayak base damage-nya Brody kemarin dikurangin kan pas untuk di patch-nya. Jadi mungkin nggak terlalu sesakit seperti biasanya untuk di early-nya. That's why mungkin dari tim Todak sendiri mereka cukup berani untuk nge-push atau nge-haras ke arah Brody. Ini kalau misalkan dilihat dari di atas kertas ya, atau dilihat dari draftnya sih, ini harusnya kemenangan untuk Todak, harusnya ya. Karena kita lihat juga dari Stu-nya yang bisa masuk, bisa ngeganggu dari Parsianya. Dan bahkan dia juga bisa ngeganggu dari Brody. Punya Brody Parsia diganggu, kemenangan bakal untuk Todak sebenarnya. Dan bahkan mereka juga punya Atlas yang menggunakan flicker di arah tengah. Langsung fataling, implosion dan terkena 3. Sekali tembak terkena 1 saja. Masih ada Winter Transition oleh seorang Alicia. Dan bahkan lihat darahnya sudah kembali. Kita bisa melihat darahnya sekarang. Dan bahkan sekarat semua, tapi hanya Atlasnya mati. Dan 1 OP-nya. Tuh kan yang aku bilang, OP-nya yang bakal diincar dari seorang Brody-nya. Wow, terus tumbang lagi juga 2. Apa itu barusan? Begitu bernafsu siku membabat habis Parsia walaupun berada di dalam area pertahanan. Tapi sekarang kita lihat Lolo-nya masih nyedot darah terus. Langsung dikejar lagi ke dalam. Enggak ternyata ya. Aku pikir dia mau teleport tadi, emang memaksakan keadaan masuk ke dalam ini tertarik. Parsia diincar, Brody-nya diincar. Tidak ada Brody, tidak ada Parsia. Siapa damage dealer-nya? Tidak ada. Kelar. Udah gitu mereka mainin 2 tank lagi. Ya mungkin bisa nge-defense gitu, tapi kalau misalnya mereka kalah jumlah, damage dari Todak bakal lebih tinggi lagi, udah bakal sulit. Sekuat-kuatnya apapun, sebanyak tanknya juga gak bakal bisa sih kayaknya untuk nge-defense terlalu lama. Mungkin mereka butuh dari Kamboja ya, butuh 1 keajaiban sih. Ketika combo mereka jalan sebenarnya. Ketika Avatar Guardian-nya masuk, kena 5, ada implosion kena 5 juga. Wah itu luar biasa sih. Semua pasifnya dari Brody masuk ya kan, 4 semua masuk semua tuh ke 5-5-nya. Wipe out. Terus ulti, counterpart memory kelar. Plus damage dari Parsia, kelar. Ya tapi kebayang gak sih yang satu fataling dapat 5, yang satu impulsion dapat 5. Siapa yang Gak mungkin dapat. Gak gitu dong. ya mana tahu. Ya berarti
lebih cepat dong. Iya, mana tahu kan ya. Iya. Siapa yang keangkat, siapa yang kesedot abis itu kan pusing ya. Nah, teori konspirasi tuh. Itu ngebak sih kalau Terus ngebak otaknya Pak Bulung kayaknya. Otak gua ngebak. Aduh. nih lotnya udah mulai jalan nih ya di Yep. arah bawah walaupun masih warna ungu. Dan mereka punya Parsia sebenarnya, punya high ground Yap. damage yang sangat besar dari Parsia. Harusnya high groundnya sih kuat ya. Kalau Harusnya ya. Parsianya nggak ke pick off. Harusnya ya, masalahnya adalah mereka Mereka. punya Stu, ada Yuzongnya, Iya ngincar ke belakang. benar, dan Dan juga juga ada Moon. Atlas, ada Iwan. Mereka bisa kayak Atlas sendiri dia Moonnya bisa juga langsung benar, flicker Moonnya ke juga bagian bisa. depan. Moonnya lompat belakang. Dia bisa langsung melakukan fataling, tapi sekarang pertempuran udah mulai tercipta di bagian tengah, pindah ke bagian bawah, di Iwannya panah mau aja flicker. sakit banget. Lord udah mulai Naga nih, masuk, naga udah ada tuh. Black Dragon Bomb Tuh. nabrak langsung ke arah Diusir Tigrealnya. semuanya. Diusir Tigrealnya Diusir pulang, sama nah lo gua Lemon colek tuh. lagi, ada Peter Ice yang dikeluarkan sakit banget, ya ampun, ya ampun, Maju ya punya. ampun. Sakit banget, tapi ternyata masih cukup cuan di Sunset-nya. Lordnya Bagus udah harus hilang, banget. fatalingnya berhasil mendapatkan beberapa orang. Avatar Guardiannya malah mentok ke arah mana, malah landing ke arah yang salah. Tapi apa yang terjadi, menyisakan 3 orang aja dari Impunity Ada KS. 3, ada pakai implosionnya hanya untuk minion saja, dan bahkan Kamila juga tidak bisa bertahan lebih Wipe lama, out. boomnya juga harus tumbang. Wipe out, dan 11.30 Yap. langsung dikeluarkan begitu saja, Todak 11.34 detik. Yap, Todak benar-benar memanfaatkan ya hal ataupun keuntungan-keuntungan yang mereka milikin tadi di game yang pertama, di match kita yang ketiga, menjadi sebuah kemenangan yang sangat-sangat cepat. Apalagi mereka tadi sebelumnya di match yang pertama mereka harus kalah dari Omega. Tapi ini masih game 1. Yap, Apakah mereka sudah belajar banyak dari match yang pertama? Apakah mereka akan